Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Johannes Leonardo Dandi Yuliano Hoban dengan NIM 2022 110312. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil, M.Hum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aliran utilitarianisme hukum serta mengaitkannya dengan kasus Freddy Budiman sebagai contoh penerapan teori tersebut dalam praktik penegakan hukum. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Teori utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori utilitarianisme juga merupakan pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apapun, tindakan atau kebijakan yang benar adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil. Sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa suatu dianggap benar apabila mampu menekankan biaya sosial atau biasa disebut dengan social cost dan memberikan manfaat sosial atau social benefit. Utilitarianisme merupakan kerangka etika yang digunakan untuk membimbing kepada tindakan moral yang efektif. Pada dasarnya, utilitarianisme didasarkan pada mengukur hal baik dalam bentuk utilitas dan mencoba untuk memaksimalkan jumlah itu. Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah total utilitas oleh tindakan yang dapat dilakukan. Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham sebagai sistem moral bagi abad baru melalui bukunya yang terkenal Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1789. Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang konkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkan
terhadap para korban dan masyarakat. Kasus ini adalah aksi kejahatan perdagangan narkotika dalam jumlah besar yang melibatkan Freddy Budiman sebagai pengedar narkoba di tingkat internasional. Pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah Freddy Budiman yang terbukti mengontrol jaringan distribusi narkotika antara negara melalui rute Belanda ke Jakarta. Peristiwa ini terungkap pada tahun 2013 ketika pihak Mabes Polri menemukan pengiriman narkotika berupa sekitar 400.000 butir ekstasi yang diselundupkan dengan menggunakan 4 buah kompresor. Proses hukum terus berlanjut hingga eksekusi mati yang dilaksanakan pada 29 Juli 2016 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kasus ini berlangsung di Indonesia, dimulai dari Jakarta sebagai tempat penangkapan dan proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta pelaksanaan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tindakan kejahatan ini terjadi akibat adanya perencanaan dan organisasi yang matang dari pelaku dalam upaya meraih keuntungan besar melalui distribusi narkotika yang dianggap sangat merugikan masyarakat serta generasi muda. Proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan dengan tegas, di mana Freddy Budiman dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya dalam pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1, sehingga dijatuhi hukuman mati sebagai langkah penegakan hukum dan pencegahan terhadap kejahatan narkotika di Indonesia. Teori utilitarianisme menilai suatu tindakan atau kebijakan berdasarkan seberapa besar tindakan itu bisa memberikan keuntungan bagi banyak orang dan mengurangi penderitaan sosial. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum bukan hanya untuk menegakkan nilai-nilai abstrak, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan bagi sesama dengan mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain, suatu kebijakan hukum dianggap benar jika manfaat sosial yang dihasilkan lebih besar daripada efek negatif yang ditimbulkannya. Dalam kasus Freddy Budiman ini, kejahatan perdagangan narkoba dalam skala besar menyebabkan dampak sosial yang luas. Penyebaran narkotika tidak hanya merugikan konsumen serta individu, juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya kesehatan masyarakat, kehancuran masa depan generasi muda, serta memberikan beban kepada negara dalam hal penegakan hukum dan rehabilitasi. Penerapan hukum mati pada Freddy Budiman bisa dilihat sebagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi biaya sosial dan meningkatkan manfaat sosial. Dari pandangan utilitarian, hukuman tersebut dilihat sebagai langkah pencegahan bagi pelaku kejahatan narkotika dan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba. Dengan menghilangkan pelaku utama jaringan narkotika, negara berusaha mengurangi kemungkinan kerugian sosial yang lebih besar di masa depan. Dengan cara ini, kasus Freddy Budiman menggambarkan bagaimana teori utilitarianisme dapat digunakan sebagai landasan etis dalam mengevaluasi kebijakan hukum pidana. Penegakan hukum mati dianggap sah secara utilitarian selama dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan kerugian yang ditimbulkan, khususnya
dalam konteks penanggulangan kejahatan narkotika yang besar dan terorganisir. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dalam disimpulkan bahwa utilitarianisme hukum menilai tindakan dan peranan hukum berdasarkan keuntungan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum dalam mengurangi penderitaan sosial dan meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam kasus Freddy Budiman, pidana penyebaran narkotika dalam skala besar menyebabkan kerugian sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, penerapan hukum berat, termasuk hukuman mati, dianggap dalam sudut pandang utilitarianisme sebagai langkah untuk melindungi kepentingan masyarakat, mengurangi biaya sosial, serta memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan narkotika. Demikian penjelasan saya mengenai pandangan utilitarianisme hukum dan hubungannya dengan kasus Freddy Budiman. Penjelasan ini dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya prinsip utilitas dalam pembuatan dan penegakan hukum. Saya menyadari bahwa pembahasan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.